Terima kasih Bapa. Acara live on Facebook tetaplah berdoa adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya pertaruhkan dalam nama-Mu Tuhan. Kami hanya alat-alat-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, mengajak orang-orang untuk berdoa, untuk membawa mereka membangun doa-doa pribadi yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya cara hidup kami berdoa itulah yang penting. Kami percaya cara hidup kami isi dengan hal-hal yang baik, selalu intim dengan Engkau. Itu yang kami inginkan. Itu juga yang Tuhan senangi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau acara ini Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kelangsungan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Mohon kuasa Tuhan dinyatakan. Lawatan Allah terjadi di tempat ini. Lawatan Allah terjadi ketika orang menonton secara langsung. Lawatan Allah terjadi ketika orang menonton secara tunda di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang besar turun menaungi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak mengubah hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami akan memulaikan acara ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, brother and sister, anak-anak semua. Kita ketemu lagi dengan Pendeta Florence Kando pada Tetaplah Berdoa. Saya yakin ketika ini kita sudah mulai berdoa dari pagi. Kita juga sudah berdoa, sudah punya jam-jam doa selain jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya yakin ketika saudara bergabung dengan kami, pertama bergabung, Tuhan memberkati juga yang baru bergabung pertama-tama. Dan kenapa tidak ada salam lebih dulu langsung penyembahan? Karena kami memulai penyembahan dulu, kemudian sudah di tengah-tengah, kemudian di syuting, supaya kami naik ke hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak sekalian. Tuhan mengasihi engkau. Ada berita yang menggemparkan di kiri kanan kita, dari WA yang kita baca, dari apa yang kita tonton di HP. Tapi percaya Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Cara hidupmu yang mau Tuhan cari. Cara mati kita itu Tuhan yang tahu. Kita gak bisa atur, tapi kita bisa mengatur cara hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, brother and sisters, anak-anak semua. Saya ingin bagikan firman Tuhan. Ya, ada di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Ada satu peristiwa Tuhan berjanji memberi daging. Baru berjanji. Nah, janji kadang-kala bisa dilupakan. Tapi kalau Tuhan berjanji, wah luar biasa, memang terjadi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ya. Dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Berarti ada pertanyaan, ada komplain, ada sesuatu yang Musa sampaikan, baru kemudian Tuhan jawab. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi firman Tuhan berjudul kuasa Tuhan tidak akan kurang dalam hidupmu dan dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena ketika Tuhan bilang begini, ayat 18, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Perhatikan, ayat 18, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Mereka menangis. Mereka tanya siapa? Ingat beberapa hari lalu saya katakan, kalau engkau bertanya, tanyalah pada alamat yang jelas, pada orang yang tepat, yaitu Tuhan. Karena Tuhan kita ingat, bukan batu, bukan benda, tapi Dia Allah yang hidup. Jadi kalau saudara bertanya ya kepada Tuhan di doamu, makanya doa tetaplah berdoa, karena engkau akan tetap bertanya di doa-doa itu. Engkau tetap akan memuliakan Tuhan di atas doa-doamu itu. Jadi ketika ngomong begitu, ternyata seorang pemimpin yaitu Musa toh masih terheran-heran ketika Tuhan bilang, besok aku akan kasih daging ke kalian. Wow, apa yang Musa katakan? Ayat 21. Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000. 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 orang. Kira-kira mau ngasih makan bagaimana ya? 600.000 di stadion utama
Bisa nggak kita kasih makan sebanyak itu, lebih dari itu? Musa bilang, 600.000 orang berjalan kaki, engkau katakan, engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Karena di ayat 19 Tuhan bilang 1 bulan mereka akan makan. Ya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi, ayat 22, disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Jadi standar Musa aja untuk cukup diragukan. Musa meragukan, benar gak Tuhan? Memang sih engkau sudah membelah laut, memang sih engkau sudah memberi minum akan orang-orang yang kehausan dengan mujizat-mujizat. Tapi engkau bilang 1 bulan mau makan, mulai dari besok selama 1 bulan. Sementara tidak ada tanda-tanda ada makanan, tidak ada tanda-tanda ada daging. Sampai Musa pun bisa berkata demikian. Artinya hamba Tuhan pun, pemimpin agama pun bisa bertanya, sebegini banyak bisa enggak? Tanya juga kepada Tuhan. Ternyata apa Tuhan jawab? Ya tadi yang kita baca, pasal 11 Bilangan ayat 23. Tuhan jawab apa? Oh iya lupa, salah ngomong. Gitu kan Tuhan bilang, aduh saya salah ya, nggak mikir kalau 600.000 orang. Oh, enggak, Tuhan jawab dengan mantap. Tuhan yang bisa jawab dengan mantap. Pendeta pun jarang bisa jawab dengan mantap. Tapi kalau firman Tuhan, saya pun akan jawab dengan mantap karena pakai Alkitab. Dikatakan begini, Tuhan menjawab Musa. Ulang ya, saya bacakan. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Dengar baik-baik. Jangankan bilang ada nggak ada? Nggak ada. Ada pun susah untuk dibilang mujizat. Ini sempurna, berlimpah, ya nggak mungkin. Musa bilang, memang sih bisa besok kali, besok atau mungkin besoknya lagi, boleh seminggu mungkin masuk di akal. Memang kerja Tuhan tidak masuk akal. Kenapa? Kalau masuk akal, berarti kan bukan mujizat. Itu yang saya berpikir demikian. Nah, ketika dia Musa katakan cukup nggak? Cukup nggak? Gitu kan? 2 kali Musa bilang ayat 22. Mereka cukup nggak? Semua ikan di laut pun kita ambil. Apa mereka cukup juga enggak? Tuhan jawab, masakan kurang. Berarti lawan dari kurang apa? Berlimpah. Lawan kata kurang itu berlimpah, penuh. Berlimpah. Sekarang saya juga mau beritahu buat diri saya yang dikuatkan dan dirimu, diri kalian semua di sini, bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah kurang dalam apapun, dalam apapun, dalam apapun. Jadi kalau cuma bilang, oh kalau uang sih memang Tuhan enggak berikan kekurangan, tapi saya kekurangan kesehatan. Udah, percayalah, kalau hal-hal demikian terjadi kekurangan, datanglah pada sumber yang memberikan kelimpahan. Makanya ketika terjadi ini, janji Tuhan memberi daging, terjadi tidak? Langsung terjadi. Besoknya, kan dia bilang besok. Kalau Tuhan bilang besok, besok. Besok yang 24 jam Tuhan. Kalau engkau ragu, tanya lagi. Nggak masalah kita bertanya kayak seperti orang bodoh. Orang lain kalau ditanyakan berkali-kali, saya mungkin sebagai gembala, pengerja tanya berkali-kali, oh kamu tadi nggak dengar, direkam aja ya. Tapi Tuhan lebih soft, lebih lembut, mengasihinya luar biasa. Bertanya berkali-kali pun Tuhan bilang, nggak apa-apa, aku lebih senang kau bertanya. Gitu. Artinya engkau mengandalkan aku. Gitu. Tapi jangan terapkan itu bertanya-tanya kepada orang ya, yang sering-sering banget ya, namanya orang terbatas, pakai logika. Kalau Tuhan kan tahu logika kita memang pintar atau pas-pasan, bagaimana minta hikmatlah Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, brother and sister, percayalah Tuhan kalau sampai bilang masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Kalau kau katakan itu kan zaman dulu perjanjian lama, apalagi sekarang perjanjian baru. Kau bilang Yesus, dalam nama Yesus, apa yang kau minta, cari, ketok, dijawab oleh Tuhan, diberikan, buka pintu oleh Tuhan, diberikan yang terbaik. Amin. Bilang amin di rumah sendiri supaya kau katakan ya di rumahmu sendiri, di tempat manapun kau berada. Di siaran tunda pun engkau bisa katakan amin, karena siaran boleh tunda. Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda. Tidak pernah Tuhan Yesus juga expire, nggak bakalan pernah. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Nya tidak akan expire. Apalagi Yesusnya itu sendiri tidak akan pernah expire, akan tetap selama-lamanya.
Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan kurang untuk melakukan itu. Jadi percaya kalau perjalanan hidup bangsa Israel Tuhan berkati, terlebih juga bangsa Israel rohani, yaitu saya dan saudara. Israel rohani berjalan dalam kehidupan dunia ini, masa-masa yang sulit, tapi percayalah engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, brother dan sister, bantu doa juga karena siaran-siaran yang lalu juga ada kekurangan dengan gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu, tapi kami mengalami yang aneh. Tapi ada terobosan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar, maha kuasa dibandingkan kuasa yang lain. Jadi ketika doa dan puasa itu bisa menjawab semuanya, menerobos semuanya. Dan saya yakin Tuhan memberkati kita. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Ada yang minta didoakan tapi nggak boleh disebutin tempat ini. Ada yang mau didoakan secara rantai. Ada yang mau bilang ibu pendeta aja sendiri yang mendoakan. It's okay. Yang penting ketika engkau minta ada orang yang mau berdoa, mendukung engkau dalam doa. Itu Tuhan mau juga supaya engkau mengandalkan Tuhan dan melihat juga saling tolong menolong dengan orang lain. Puji Tuhan, kalau engkau minta doa pada orang lain, ini logika saya. Minta tolong kepada A, doakan saya. A itu akan diberkati karena mendoakan saya. Jadi saya juga akan banyak diberkati karena mendoakan saudara. Saudara mendoakan saya, kita saling diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada. Tuhan Yesus baik. Yang tidak sempat didoakan kemarin atau ada di WA saya yang saya pakai status, tapi HP-nya terbatas karena saya pakai buat live on Facebook. Tetaplah berdoa, nanti saya doakan sebentar, kemudian atau besok juga dimasukkan dalam pokok doa. Kita akan berdoa masih dengan nama-nama yang lain, minta masih konfirmasi untuk doakan. Dan juga ada Bapak Tan, pekerjaan usaha, Ibu Fiska, ya, yang pelayanan di perintisan di Kalimantan dengan banyaknya kuasa kegelapan di sana dan tantangan yang besar dalam hal perzinahan. Kita berdoa. Ibu Anita di Bekasi, semalam adiknya telepon untuk saya konseling masalah psikologis dan masalah usia, masalah rohani juga. Berdoa Bapak Saudara Bapak Alfon Tumangkeng, penyembuhan atau kesehatan. Dan kita akan berdoa juga buat masih ada pokok doa yang lain. Bapak Peniel, Ibu Lishan, Dr. Willy. Kita akan berdoa sampai kita lihat Tuhan jawab nggak doa ini. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, nama-nama ini Tuhan. Bahkan ada nama-nama yang saudara nggak tahu ada di sini. Di otak saya juga ada.